Hai guys, jadi gue lagi di Maui, Hawaii. Mewakili Yuzon sebenarnya, bukan buat jalan-jalan tapi buat kerja. Jadi Yuzon tuh diundang oleh Qualcomm untuk datang langsung ke Snapdragon Summit 2025. Jadi ini summit kedua buat Yuzon setelah sebelumnya tuh 2023. Nah sekarang yang kedua di tempat yang baru juga. Jadi vibes-nya tuh berbeda banget dengan summit pertama yang pernah gue datengin. Di summit ini tuh sebenarnya ada banyak hal sih yang dikenalin oleh Qualcomm ya. Snapdragon 8 Elite Gen 5 udah pasti. Terus ternyata ada kejutan di terakhir Snapdragon 8 Gen 5 meskipun detailnya tuh belum dikasih tahu oleh Qualcomm. Tapi yang pasti memang ini versi yang lebih rendah. Bisa dibilang versi yang terjangkau. Tapi chipset ini bawa fitur-fitur unggulan kelas premium ya dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ya bisa jadi sih ini chipset kayak flagship killer kali ya. Kayak misalnya Xiaomi kan suka bikin tuh smartphone flagship killer katanya ya, kayak Poco kayak gitu ya, mungkin HP-HP nanti ya pakai Snapdragon 8 Gen 5 tetap kasih pengalaman yang premium tapi di harga yang lebih rendah dibandingin sama 8 Elite Gen 5. Terus juga ada Snapdragon X2 Elite, ada 18 core dan 12 core, 4,7 GHz dan lebih pintar juga. Terus ada Snapdragon X2 Elite Extreme. Ini lebih gila lagi. 18 core, terus 5 GHz. Ini yang pertama yang bisa mencapai 5 GHz untuk prosesor berbasis ARM ya. Summit tuh biasanya kayak wah ini teknis banget gitu ya. Bahas chipset, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang bikin gue asik sih menikmati Snapdragon Summit 2023. Jadi gue tuh nyampe sini tanggal 22, acara tanggal 23 sampai tanggal 25, tanggal 26-nya pulang. Jadi ada beberapa activity sih yang asik banget buat diikutin di Snapdragon Summit 2025. Ini sejujurnya lagi berangin banget sih, tapi oke lah ya. Ya kebetulan gue jadi gue ngerekam vlog ini pakai device Snapdragon 8 Elite juga, Xiaomi 15 Ultra. Jadi ini gue pakai kamera depan biar bisa kontrol muka sih sebenarnya. Jadi activity yang seru di Snapdragon Summit 2025 ini adalah yang pertama itu Interactive Zones. Jadi di Interactive Zone ini menarik sih. Jadi ada beberapa zona-zona yang bisa kita ikutin kayak balapan F1 simulator. Ini asik, serius. Asiknya adalah jadi di sini Qualcomm kedatengin langsung kayak reserve drivernya Mercedes F1 AMG. Jadi kan memang Snapdragon sponsornya gitu ya, mejeng di mobilnya George Russell sama Kim Antonelli nih. Terus ada Valtteri Bottas datang ke Snapdragon Summit 2025. Jadi si Bottas ini bisa mencatatkan waktu sampai 1 menit 25 ya kalau nggak salah. Terus ya udahlah ya, gue merasa tertantang, harus nih bisa ngalahin Valtteri Bottas. Akhirnya gue nyobain dan ya melintir di lap pertama, lap kedua akhirnya bisa mengejar meskipun catatan waktunya 1 menit 44 detik, jadi masih sangat jauh dari catatan waktu pembalap F1, tapi lumayan ya. Terus ternyata masih dapat hadiah dari Qualcomm. Hadiahnya itu kayak chip gitu, warna merah, yang bisa kita pakai buat claw machine. Jadi pas gue nyoba balapan di simulator itu, ada beberapa hal sih yang bikin gue kaget. Yang pertama sih yang nggak nyangka aja, laptop yang basisnya pakai Snapdragon X Series gitu ya, yang tipis form factornya, ternyata bisa ngejalanin games sekelas simulator. Jadi kayak kok bisa gitu, dan grafiknya tuh ajib banget sih, ajib banget. Sensasi nyetirnya dapet, getarannya dapet, kalau melintir apalagi dapet banget. Dan gas remnya dikasih manual pula. Tetap ganti giginya otomatis, tapi rem sama gasnya dikasih manual, jadi bener-bener harus ngatur kecepatan. Tapi ya akhirnya bisa tembus 1 menit 44 detik, jadi lumayan. Nah berikutnya itu ada zona gaming. Nah di zona gaming ini ada beberapa perangkat kayak konsol dan smartphone gaming. Smartphone gaming itu ROG Phone 9 dan ROG Phone 9 Pro.
yang pakai Snapdragon 8 Elite versi sebelumnya. Di sana kita nyobain mainin beberapa game, salah satunya Zenless Hero. Jadi di sana kita nyobain beberapa game gitu ya. Nah, tetap ada catatan waktunya, bisa nggak ngalahin bos di game ini gitu. Dan ternyata di sini jago-jago loh. Reviewer di sini, tech reviewer di sini jago-jago main game. Gua aja nggak bisa untuk posisi pertama. Tapi ya tetap meskipun kalah, tetap dapat gift chip kecil dari Qualcomm untuk ditukar ke claw machine. Tapi seenggaknya dia ngeliatin kalau ya ekosistem Snapdragon tuh ya sangat-sangat handal untuk keperluan gaming. Jadi ya mereka ngebuktiin kalau di bagian gaming zone-nya aja itu dibikin kayak, kalian tau gak sih, arcade gitu. Nah kayak gitu, jadi dibikin se-gaming mungkin suasananya. Terus ada sesi yang menarik lagi, ini di sebelahnya gaming zone itu AR zone. Jadi kita nyobain smart glass berbasis Snapdragon. Terus di situ kayak agak sebagai kayak sedikit jadi orang aneh sih. Karena pas ketika gue pakai smart glassnya, jadi langsung ada interface di kacamata yang dikombinasikan dengan dunia nyata yang kita lihat, dan itu terjadi secara real time. Di situ gue harus mainin kayak lempar objek gitu, dan harus mengejar skor, adu skor ya, dengan tech reviewer lain, jurnalis lain yang juga ikutan. Jadi di satu sesi, setiap sesi itu ada 2 orang, dan ternyata nyambung gitu. Dan kita harus ngadu gede-gedean skor di situ. Itu seru sih, seru karena smart glass-nya itu mendeteksi pergerakan tangan kita. Jadi setiap kita harus ngelempar, itu ya objek yang kelihatan di kacamata gua nih kelempar juga. Jadi ya harus tepat aja, kayak ngelempar batu kayak gimana sih, kayak gitu. Yang nggak nyangkanya adalah, jadi ada training zones dari Manchester United. Jadi selain ada tim F1 dari Mercedes, ada juga dari Manchester United. Kedua tim olahraga ini tuh sama-sama disponsorin sama Qualcomm Snapdragon. Nyobain tuh training zone. Gua kira bakal ya nyobain kayak mungkin Pixel Watch yang berbasis Snapdragon terbaru kali ya, atau ya main bola. Ya udahlah ya, lari-lari gitu ya sambil ngecek akurasi dari Pixel Watch. Ternyata nggak ada. Jadi kita di sana beneran disuruh latihan bola dan main mini soccer 5 menit di pinggir pantai Hawaii yang lagi panas-panasnya. Terus direkam pakai Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi direkam sama videographer tim Qualcomm-nya. Jadi dikasih footage-nya, sementara ya gue pun minta tolong ke teman untuk merekam gue lagi main bola sama teman-teman pakai Xiaomi 15 Ultra ini. Kayaknya itu aja sih intermezzo hiburan kali ya yang ada di Snapdragon Summit 2025. Ya seenggaknya Qualcomm berusaha agar kita tuh nggak bosen sama teknis-teknis ini gitu ya. Tapi ya selain itu ya memang ada banyak pengumuman-pengumuman penting di Snapdragon Summit 2025 ini, kayak ya tadi Gen 5 itu yang terakhir. Terus juga Domdet. Terus juga ada pengumuman Asus. Jadi dia bakal ngerilis laptop yang pakai X2 Elite dan X2 Elite Extreme. Mereka sih ngejanjiinnya laptopnya bakal tipis banget, bakal ringan banget, dan bakal powerful banget. Terus ada perombakan Chrome OS yang pakai fondasinya Android, ini bakal gue nantikan sih. Iya, Chrome OS kan identik dengan sistem operasi yang ya buat laptop murah ya, kayak lemot gitu. Nah ini dengan fondasi Android dan teaser pakai Snapdragon series yang baru mungkin ya laptopnya bakal powerful sih harusnya ya. Terus ya AI, agentic AI, ada banyak hal sih yang diumumin di Snapdragon Summit 2025 ini. Kalian bisa lihat aja di video recap di Uzon Tech, kalian bisa lihat di situ. So gitu aja kali ya. Vlog ala-ala yang ceritain sedikit kegiatan gue selama di Snapdragon Summit 2025. Ya seenggaknya ini kedua kalinya gue mau mewakili Uzon ke Summit yang selalu digelar di Hawaii ini. So, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Nantiin aja berbagai
konten seru lainnya dari Yuzon Tech dan medsosnya Yuzon Indonesia. So, bye!